baru diservis ataupun gimana ini, ada cat-catnya nih ataupun ganti second ya. Ini kondisi ini ya, kita juga heran, katanya baru servis tapi kok seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Bona Channel. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, amin. Oke bosku, selamat siang buat kawan-kawan semua. Hari ini kita ada pekerjaan, saya kedatangan tamu Toyota Innova Diesel. Untuk mobil ini lumayan jauh dari sini teman-teman ya. Di sini kita lihat platnya sepertinya BH, serinya EC. BH berarti plat Jambi. Kalau tidak salah teman-teman, keterangan dari pemilik mobilnya atau si bosnya ya, ini ada trouble di engine-nya. Jika mesin dingin, apalagi pagi hari, sulit sekali dihidupkan. Terkadang sampai baterai tekor ataupun harus didorong begitu. Sulit sekali hidupnya. Lalu suara mesin kasar dan banyak kebocoran. Begitu bosku. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung majuan channel ini dengan cara apapun. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke bosku, kita lihat dan kita coba Innova dieselnya. Ya ini datangnya bareng teman-teman ya. Ada Ford Ranger, L200 dan Triton. Itu nanti kita bagi-bagi waktunya. Ini juga datangnya sudah 4 hari yang lalu, kalau tidak salah ya. Ya dikarenakan kita sibuk, belum sempat kita mulai. Ya insya Allah ini hari bisa kita mulai. Kita coba dulu. Ya seperti ini kondisi mobilnya ya. Mobil keluarga teman-teman. Oh, tombol ini sudah pindah tempat teman-teman. Kita naikkan dulu kapnya. Naikkan. Kita lihat dulu mesinnya bosku. Seperti ini untuk mesinnya. Kita lihat. Wah, agak lumayan nih lur. Seperti ini mesinnya. Mungkin teman-teman bisa melihatnya nih ya. Seperti ini kondisi ruang mesinnya. Ini kita buka dulu. Di sini sama-sama kita lihat ada kebocoran di tutup klepnya bagian dalam sana, itu bisa dilihat. Kata pemiliknya deras sekali, keluar oli dan keluar asap. Lalu di sini di bagian belakang juga ada kebocoran, sepertinya titik yang sama ya kebocorannya. Lalu ada tambahan di o-ring atau seal dari selang injektornya. Dan juga di sini kita lihat rembesan oli dari selang turbonya. Oke, kita coba dulu teman-teman ya. Kita hidupkan dulu. Coy, di starter coy. Ini bautnya juga tidak dipasang teman-teman. Ya buat teman-teman bisa diperhatikan ya, walaupun pengikat baterai bisa diperhatikan harus dipasang. Kalau begini nanti menyentuh, kena ke positif, bisa berbahaya. Kita tes dulu starter. Ayo starter yuk. Untuk mesinnya sudah hidup teman-teman ya. Kita matikan lagi deh. Saya ulang lagi. Oh AC-nya matikan.
ini untuk mesinnya sudah hidup. Starter pertama itu agak panjang dikarenakan apa? Menurut saya itu putaran dari demonstrator itu kurang kencang begitu. Itu ada dua penyebab. Yang pertama dari akinya atau baterainya, lalu yang kedua dinamo starternya. Begitu bosku. Untuk masalah starternya. Tetapi kalau masalah kebocoran ini harus ditangani atau dibongkar begitu. Kita matikan Le. Kita matikan dulu. Untuk masalah starternya yang agak berat ya. Itu ada dua penyebab menurut saya. Yang pertama dari baterainya atau akinya, lalu dinamo starternya yang bermasalah. Nanti kita cek satu persatu. Kalau misalkan yang bocor ini harus kita tangani teman-teman ya, harus kita perbaiki, harus kita bongkar dulu, tutup klepnya. Kebocorannya dari mana? Dari turbonya kah atau dari uap mesin begitu. Oke bosku, kita lanjut dulu. Kita cuci mesinnya dan kita bongkar, tutup klepnya. Semangat terus bos. Kita lanjut. Agak lumayan nih lur. Kita lanjut Innova dieselnya bosku. Mohon maaf ya, tidak kelihatan dari awal. Ya seperti biasa, sebelum kita kerja kita cuci dulu ya penomat. Nah di sini sudah kita angsur-angsur ya pembongkarannya. Ya kita cek injektornya, lalu celah klepnya dan lain-lainnya. Nah seperti ini kondisi ini. Ya kita juga heran, katanya baru servis tapi kok seperti ini begitu. Ya olinya kebocoran di mana-mana. Padahal sudah dilem juga ini. Nah, lemnya sudah banyak. Tapi nanti kita cek lagi apa yang menyebabkan kebocoran, sangat banyak sekali. Nah di sini sangat penting teman-teman ya. Kalau nyervis Innova diesel, celah klepnya jangan sampai kelewatan. Ya memang sulit, tidak mudah begitu. Ya kebanyakan itu ya contohnya saya ya, nyervis nyetel klep ya agak ribet. Ini contohnya saya sendiri teman-teman. Kita nggak nyebutkan yang lain ya. Contohnya saya sendiri. Nyetel klep itu sejenis lifter itu sangat sulit. Jadi harus kita cek untuk celahnya semua. Di sini sudah kita tulis. Nah seperti ini. Ini yang kita cek ya, yang innya, yang bagus hanya terhitung 125. Lalu ada yang 00 ini. Nah ini 00 dan 0,5. Jadi ini perlu kita perhatikan, jangan sampai kelewatan. Oke, lanjut kita bersihkan ya. Nanti olinya kita ganti sekalian, dalamnya ini kita cuci seperti biasa pakai solar, jangan pakai bensin. Lalu di sini mana injektornya nih? Oh di belakang. Injektornya di belakang. Ini nanti kita cek lagi ya noken asnya. Kita bersihkan. Kita lanjut dulu. Kita setel celah klepnya. Nah ini injektornya teman-teman ya, sudah kita cuci. Lah seperti ini. Ini sepertinya sudah baru diservis ataupun gimana ini. Ada cat-catnya nih. Nah ini ataupun ganti second ya. Ya kita juga kurang jelas. Nanti kita tanya sama pemiliknya, baru diganti second atau gimana. Oke, kita lanjut dulu. Jangan sampai kelewatan teman-teman ya, harus kita coba dulu keempat injektornya bagus atau tidak. Kita lihat lagi Innova dieselnya bosku. Di sini untuk penyetelan celah klepnya atau lifternya ya, ini sudah selesai. Pastikan bagus teman-teman, jangan sampai ada yang terlalu rapat ya, dibiarkan.
Dan juga kita usahakan jangan terlalu longgar supaya mesinnya tidak begitu kasar. Begitu bosku. Ya kalau kita hitung-hitung ya, kita penyetelan agak longgar, itu memang suaranya agak kasar, tapi tidak masalah teman-teman ya, ketimbang terlalu rapat ataupun tidak ada celahnya begitu. Oke, lalu kita pastikan ya untuk kapnya sudah berurutan, tidak ada yang salah, sudah kita kunci. Dan juga injektornya, di sini injektornya sudah kita servis. Memang tidak banyak ya yang kita perbaiki, khususnya di injektornya. Yang jelas kita perbaiki begitu. Lalu di sini untuk o-ringnya atau ring selang baliknya ini kita ganti semua. Memang tidak yang model U itu ya, ini yang tunggal satu-satu begitu. Tapi tidak masalah, yang penting ringnya baru dan bautnya sudah kita kunci. Setelah begini lanjut kita pasang untuk tutupnya atau covernya ya. Ini kita pasang dulu, packingnya kita perhatikan. Nah di sini sudah mendung lagi teman-teman, mau hujan lagi. Ini sudah rintik-rintik gerimis. Lalu untuk busi pijarnya teman-teman ya, jangan lupa dijak sekalian. Kalau misalkan ada yang mati sebaiknya diganti. Masalah berpengaruh juga ya untuk hidup awalnya begitu. Oke, di sini juga untuk timing belnya sudah kita pasang. Pastikan topnya harus pas, top 1. Lalu yang di supply pumpnya pastikan sudah pas juga. Bearingnya kita perhatikan. Kalau misalkan sudah kasar suaranya, sebaiknya diganti. Nanti setelah selesai ya, nanti kita cuci lagi mesinnya. Masalah ini kemarin kita cuci pertama. Oke, kita lanjut dulu, kita pasang covernya dan kita cek kabel-kabelnya. Contohnya seperti ini. Nah ini ya, nanti kita perhatikan juga, jangan sampai bisa lepas begitu. Kita lanjut, kita pasang cover valve-nya. Kita lihat lagi Innova-nya bosku. Wah, agak lumayan nih lur. Dari pemasangan tutup klepnya, throttle bodinya ya, itu lebih kurang sudah 6 hari teman-teman. Untuk mesin mobil ini tidak hidup. Mengapa tidak hidup? Ini hilang pengapian total, yang ke mesin hilang pengapian, yang bisa hanya starter begitu. Jadi kita lakukan pengecekan kabel-kabelnya teman-teman. Wah luar biasa ya. Kalau bisa kita usahakan ya kita sama-sama kalau perbaikan khususnya kelistrikan yang semacam ini ya, kaman rel ataupun injeksi, kalau bisa kabelnya jangan disobek-sobek. Kalau misalkan disobek-sobek harus dikupas, sebaiknya disolasi lagi bosku, jangan dibiarkan sampai menyentuh bodi begitu. Nah ini kita sempat kewalahan juga. Maksudnya kewalahan itu masa datangnya hidup, masa kita hidupkan tidak mau begitu. Jadi ini sudah kita lakukan pengecekan kabel dari driver injektornya ya. Itu kita masalah hilang total, arus positifnya hilang total, lalu arus yang ke injektor hilang total, ke mapnya hilang total, dan juga dari sensor CMP-nya ini tidak ada juga signal, dan juga sensor di supply pumpnya itu ada yang bagian luar ini teman-teman, SCV-nya ya, itu juga tidak ada tegangan kabelnya. Jadi wah kita repot sekali. Yang pertama kita menemukan kabel yang kabel injektor, nah seperti ini ya, ini jadi satu. Ini bekasnya sudah pernah disolder, itu nempel yang di sini, itu sudah kita baguskan. Dan juga yang di atas dinamo, kabel yang besar ini jatuh, jadi menyentuh ke dinamo. Itu bisa dilihat teman-teman, dinamonya sampai cuil atau kerowak ya, dikarenakan gesekan. Itu terkupas juga. Lalu di sini untuk kabel dari sensor SCV-nya ini juga sudah dikupas-kupas, jadi menyentuh ke bodi. Lalu kabel yang di sensor CMP-nya ini
ini juga menyentuh ke bodi. Kemarin sempat kita lakukan membuka dari ECU-nya, dikarenakan hilang pengapian total. Ini sempat kita buka, kita cek, masalah di scan pun itu bisa dikatakan error teman-teman. Masalah banyak ya, kabel sensor yang di mesin itu menyentuh bodi begitu ya. Ya bersyukurnya saja untuk ECU-nya tidak terbakar atau tidak rusak begitu. Ini sudah saya pasang lagi. Lalu di sini teman-teman ya, untuk turbonya sudah mengeluarkan oli nih. Ini tadi sudah saya hidupkan teman-teman. Ya kita juga rada pusing. Masalahnya kemarin datangnya hidup, setelah kita perbaiki, kita servis lah ternyata hilang pengapian begitu. Lah ternyata banyak kabel yang dikupas menyentuh ke bodi. Ini turbonya sudah mengeluarkan oli, artinya bocor teman-teman. Jadi nanti kita tanyalah sama pemiliknya ya. Yang jelasnya untuk mobil ini kita siapkan dulu hidup, supaya pemiliknya bisa, ya supaya mobilnya bisa jalan begitu. Ini keterangannya mau ke kebun, mau ke Jambi. Oke bosku, kita coba dulu ya. Ini untuk akinya, aki yang lain, masalahnya baterai dia masih kita cas, itu sudah mendekati soak juga. Nanti kita jelaskan sama pemiliknya. Lalu di sini teman-teman ya, ini kita menemukan ada, wah kita sulit menjelaskan kalau seperti ini nih. Kabelnya banyak yang terkupas teman-teman, sudahlah terkupas, tidak diisolasi. Jadi ya gimana, ini juga belum saya isolasi nih. Ini semua dicoak-coak ini lah, ini seperti ini dicoak-coak ya. Kita nggak tahu juga ya, dikupas mencari arus ataupun gimana ya. Bisa jadi untuk mobil ini pernah kerusakan elektrikal yang sangat parah, sulit ditemukan, bisa jadi begitu. Jadi sampai disobek-sobek kabelnya. Ya enggak masalah teman-teman ya. Yang penting ini kita hidupkan dan kita lihat untuk suaranya. Kita tes dulu. Untuk lampu ini pun tidak kelihatan teman-teman. Lampu baterai, lampu aki, lampu oli, lampu engine lampnya menyala. Untuk temperatur panasnya juga aktif, ampere minyaknya. Kita coba dulu. Kita matikan, kita coba lagi. Ya untuk mesinnya sudah hidup, kita lihat dulu ya. Di sini untuk selang udaranya yang ke intake belum kita pasang teman-teman. Tadi masih kita panasi ya. Ini soketnya juga sudah rapuh, jadi tidak pakai soket. Sudah kita langsungkan ini. Ini juga gitu. Ya intinya hampir keseluruhan soket yang di mesin sudah mau rusak, sudah rusak begitu, minta diganti. Ya kemarin mau kita kemarin kita carikan di Pekanbaru itu tidak dapat teman-teman, dikarenakan kita tidak travel ya. Kalau kita nyari sendiri mungkin ya tentunya dapat. Nah di sini untuk selang uapnya nanti kita alihkan keluar. Masalahnya untuk mengurangi teman-teman ya. Turbonya juga sudah bocor, takutnya nanti berlebihan begitu. Kita matikan, kita coba lagi.
Ya alhamdulillah untuk hidupnya sudah mudah teman-teman ya. Tadi juga di saat mesin dingin kita starter tidak sulit, mudah. Memang di sini lumayan banyak teman-teman untuk minusnya ya, atau kekurangannya masih banyak lagi untuk mobil ini. Nanti kita jelaskan sama pemiliknya. Intinya untuk mobil ini ya, injektornya kita servis, lalu celah katupnya ini kita sesuaikan, kita setel, celah klepnya, sensor ini sensornya kita ganti 2 buah, CMP dan CKP nya ya, contoh seperti ini juga satu kita beli ternyata arusnya atau tegangan baliknya itu tidak sesuai, jadi kita pasang yang baru. Ini baru teman-teman ya, kita beli baru tetapi mesinnya goyang begitu, ini kita ganti lagi. Ya mudah-mudahan aman dan lancar. Mau kita lanjutkan lagi ya, kita pasang selang udaranya, selang uapnya nanti kita alihkan atau kita pasang dulu begitu ya, kalau bisa kita alihkan. Oke bosku, kita matikan dulu ya mesinnya dan kita lanjutkan pemasangan selang udaranya yang ke intake dan juga sensornya. Nanti kita pasang bautnya, kita lekatkan, kita atur selang uapnya, kita alihkan ataupun kita pasang lagi begitu. Ya kalau kita pasang lagi menurut saya tidak bagus, masalahnya turbonya juga sudah bocor teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya, kita selesaikan dan nanti kita lihat lagi. Di sini untuk pemasangan selang udaranya yang ke intake sudah terpasang, covernya, lalu oli power steeringnya ya kita tambahi, baterainya ini sudah kita pakai yang bawaannya, ini sudah kita cas. Pastikan kepala baterainya sudah terkunci, kita buat bautnya ini ya, penahannya supaya tidak lari-lari baterainya. Lalu filter solar pastikan sudah kita cek dan kita ganti jika sudah kotor. Saringan udara sudah kita semprot, olinya sudah cukup, air radiatornya cukup. Kita coba lagi, kita hidupkan. Di sini untuk selang uapnya kita alihkan keluar teman-teman ya, kita buang keluar. Masalahnya kalau kita pasang menurut saya tidak bagus ya, dikarenakan turbonya sudah bocor, minta diservis atau diganti. Kita coba lagi, kita hidupkan. Untuk mesinnya sudah hidup. Ini kita tinggal manasi dan kita test grip, kita coba jalan teman-teman ya. Kalau untuk mesinnya nanti kita siram pakai air sabun lagi, kita cuci ya, supaya debu-debunya tidak nempel, dikarenakan kita cuci pakai solar bagian mesinnya. Ini juga nanti filternya kita bersihkan, belum kita bersihkan ini. Oke bosku, kita coba gas dulu ya. Untuk gas-gasannya sepertinya ambil air disiram
Masih serasa agak berat teman-teman, tapi kita coba jalan dulu nanti ya. Mudah-mudahan aman. Nanti kita tes. Disiram deh. Iya. Kita siram pakai air sabun. Tambah lagi ya. Yang sini tadi om apa tidak solar tadi? Masih itu. Oke bosku, mudah-mudahan info sedikit ini ya yang kita buat, yang saya tunjukkan dari awal hingga akhir, banyak sedikitnya bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan untuk mobilnya aman dan lancar, tidak ada halangan. Memang banyak lagi keluhannya begitu, minusnya banyak lagi yang perlu kita perbaiki dan kita ganti, begitu bosku ya. Yang jelas ini kita pakai jalan dulu ya, dikarenakan pemiliknya minta cepat. Ini mau ke kebun, mau ke Jambi, kalau tidak salah ya, mau ke Jambi. Jadi kita usahakan selesai begitu. Oke bosku, mudah-mudahan masih ada yang bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Ya alhamdulillah, ini sudah kita bersihkan mesinnya ya teman-teman. Ya lumayan lah timbang awalnya. Ini tinggal ngambil pemiliknya. Kita lanjutkan itu yang renolnya di sana ya. Itu juga besok harus keluar.